Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah kali ini kita sudah masuk ke bab baru, yaitu tentang teks diskusi. Dan untuk subtema kita hari ini adalah mengidentifikasi informasi teks diskusi. Ada 4 hal yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang definisi, fungsi, tujuan, dan jenis-jenis diskusi. Baik, kita mulai dengan definisi. Tetapi sebelum kita ke definisi diskusi dan definisi teks diskusi, ada sebuah pertanyaan buat kalian. Menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan aktual? Nanti ada hubungannya ya dengan diskusi. Oke, kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, aktual itu artinya betul-betul terjadi atau sedang menjadi pembicaraan orang banyak, biasanya tentang suatu peristiwa. Nah, hubungannya dengan diskusi adalah, kalau secara definisi, diskusi ini adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Ada kaitannya kan antara aktual dengan diskusi? Ya, jadi diskusi pasti membicarakan suatu peristiwa yang sifatnya aktual atau kekinian. Jadi kalau misalnya kita membicarakan atau mendiskusikan suatu peristiwa, kalau tidak yang sedang terjadi sekarang, yang sedang hangat-hangatnya, misalnya berita apa, bisa juga adalah hal yang sering dibicarakan. Bisa dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, atau mungkin dalam bidang hiburan tanah air, misalnya adanya gosip tertentu yang sedang terkenal dan sedang dibicarakan. Dengan demikian, kita bisa tahu definisi teks diskusi, yaitu teks yang berisi tentang wacana yang membahas suatu permasalahan atau membahas sebuah isu permasalahan yang berisi 2 argumen pendukung atau pro dan argumen penentang atau kontra. Lalu, hal apa saja nih yang bisa kita temui di lingkungan sekitar kita yang bersifat aktual dapat dijadikan bahan diskusi? Oke, dalam hal ini berdiskusi dapat dilakukan melalui 2 kegiatan, baik kegiatan langsung maupun kegiatan tidak langsung. Adapun fungsi diskusi adalah digunakan untuk melihat suatu masalah dari berbagai perspektif sebelum membuat keputusan atau rekomendasi tentunya. Lalu tujuan diskusi itu apa? Nah, diskusi bertujuan untuk mencari kesepakatan atau kesepahaman gagasan atau pendapat. Ibu yakin kalian pasti sudah pernah melakukan diskusi, baik itu di dalam kelas, di luar kelas, atau di luar sekolah. Misalnya, kalian mendiskusikan sebuah pelajaran dengan kelompok kalian di dalam kelas. Dalam sebuah diskusi yang melibatkan beberapa orang atau disebut dengan diskusi kelompok, biasanya dipimpin oleh ketua diskusi atau biasa kita sering menyebutnya dengan pembawa acara. Nah, ketua diskusi ini atau pembawa acara ini mempunyai tugas, antara lain yang ke-1 adalah membuka dan menutup diskusi. Jadi dia secara tidak langsung harus berada pada tempat diskusi dari awal sampai dengan akhir. Kemudian yang kedua adalah membangkitkan minat anggota untuk menyampaikan gagasan, dan biasanya sebagai ketua diskusi atau pembawa acara, dia akan melakukan pengantar atau prolog di awal, kemudian bagaimana caranya agar diskusi tersebut menjadi menarik. Yang berikutnya, yang ketiga adalah menengahi anggota yang berdebat. Biasanya kalau sedang mendiskusikan suatu hal atau peristiwa, karena satu kepala dengan kepala yang lain itu pasti berbeda, makanya kemungkinan ada perdebatan di situ. Nah, di sini tugas ketua diskusi adalah menengahinya. Oke, yang berikutnya yang keempat adalah tugasnya menyimpulkan hasil diskusi. Jadi ketika
diskusinya sudah selesai, ada hasilnya, dia akan menyimpulkannya dan disampaikan kepada anggota diskusi tersebut atau audiens. Kemudian selain dari ketua diskusi, itu ada moderator. Moderator ini tugasnya adalah mengatur jalannya diskusi dari awal sampai dengan akhir. Tidak jarang moderator ini merangkap menjadi ketua diskusi. Nah, yang berikutnya, yang ketiga itu ada narasumber. Nah, narasumber ini tugasnya adalah menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh anggota diskusi tentunya. Nah, yang terakhir bagian dari diskusi ini adalah anggota tentunya ya, atau audiens. Kalau tidak ada audiens, nanti tidak ada yang menanggapi diskusi tersebut dan tidak akan ada yang bertanya kepada narasumber. Jadi, anggota di sini berperan penting di dalam sebuah diskusi. Adapun jenis-jenis diskusi adalah sebagai berikut ini. Yang ke-1, ada yang dinamakan dengan seminar, artinya pertemuan atau persidangan yang membahas suatu masalah di bawah pimpinan ahli. Misalnya dipimpin oleh guru besar, pakar, dosen, dan sebagainya. Misalnya seminar tentang pendidikan, narkoba, kesehatan, menulis, dan sebagainya. 2. Sarasehan, artinya pertemuan yang diselenggarakan untuk mendengarkan pendapat atau prasaran dari para ahli mengenai suatu masalah dalam bidang tertentu. Nah, sarasehan ini disebut juga dengan simposium. Contohnya, sarasehan sastra dalam budaya Balai Bahasa atau warisan budaya batik dan adat. 3. Simposium, artinya pertemuan dengan beberapa pembicara yang mengemukakan pidato singkat tentang topik tertentu atau tentang beberapa aspek dari topik yang sama. Nah, contohnya simposium pendidikan, simposium tentang HAM, nutrisi, menulis, nah itu dan sebagainya. 4. Diskusi panel. Nah, artinya diskusi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang disebut panel, yang membahas suatu topik yang menjadi perhatian umum di hadapan halayak ya tentunya, baik itu pendengar kalau dalam siaran radio atau penonton di dalam siaran televisi. Nah, halayak ini diberi kesempatan untuk bertanya atau memberikan pendapatnya. Contohnya bisa diskusi tentang pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. 5. Ada yang dinamakan dengan kongres. Nah, kongres di sini artinya pertemuan besar para wakil organisasi, baik itu organisasi politik, sosial, atau profesi. Nah, untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai berbagai masalah yang biasanya ini disebut juga dengan muktamar atau rapat besar. Contohnya Kongres Sumpah Pemuda, Kongres Bahasa, dan sebagainya. 6. Muktamar, artinya konferensi atau bisa disebut juga dengan kongres, rapat, perundingan, atau pertemuan. Contohnya ada muktamar organisasi. Misalnya nih ada muktamar Muhammadiyah atau muktamar NU. 7. Ada lokakarya, artinya pertemuan antara para ahli atau pakar untuk membahas masalah praktis atau yang bersangkutan dengan pelaksanaan dalam bidang keahliannya, atau bisa disebut juga dengan sanggar kerja. Contohnya lokakarya kreativitas guru atau peningkatan mutu pendidikan misalnya. Ibu yakin kalian pasti sudah mengerti tentang diskusi ini ya. Nah, sekarang untuk contohnya, Ibu akan memberikan sebuah isu kepada kalian dan nanti kalian tuliskan pendapat pro dan kontranya, bisa berupa poin-poin saja ya. Nah, isunya adalah memakan mie instan dengan nasi. Cukup mengerti ya. Nah, ini pasti banyak nih pendapat yang setuju dan tidak setujunya. Kalian bisa mendiskusikannya isu tersebut dengan teman kalian tentunya ya.
Oke, cukup sekian untuk hari ini tentang materi mengidentifikasi informasi teks diskusi. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa memahaminya dengan mudah. Mohon maaf jika ada kesalahan atau sesuatu yang keliru, dan terima kasih atas perhatian kalian. Semangat selalu, tetap belajar dan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.